Kembali lagi ke Nontoku episode, dan di kesempatan ini kita akan mengulas tentang film adaptasi dari video game. Sama seperti adaptasi anime ke versi live action, sebab tidak semua menghasilkan tontonan yang berkualitas, atau paling tidak mendekati dengan source materialnya. Apalagi video game yang notabene tidak semuanya memiliki jalan cerita eksklusif yang bisa langsung diekstraksi menjadi sebuah film. Tentu saja banyak sekali video game yang diangkat ke dalam versi movie layar lebar, namun kita akan membatasi pada karya live action saja, bukan 3D animasi ataupun sejenisnya. Dan jika kita temukan lagi, mungkin akan kita buat part kedua di lain kesempatan. Tapi tetap diperingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Dan kalau begitu langsung saja kita simak 7 film live action video game terburuk versi Tokuvex Indonesia. Super Mario Bros. The Movie. Mungkin di Indonesia sangat jarang ada yang mengetahui keberadaan film yang satu ini. Namun di negara asalnya Amerika Serikat, Super Mario Bros. The Movie termasuk sangat terkenal. Dibintangi oleh aktor kawakan Bob Hoskins dan juga John Leguizamo yang berperan sebagai Mario bersaudara, yakni tukang ledeng keturunan Italia yang hidup di Brooklyn, New York, Amerika. Mario and Luigi Mario. Film ini bergenre komedi keluarga yang fun dan juga ringan. Akan tetapi, ada banyak imajinasi ulang yang mungkin tidak sesuai dengan original materialnya, yakni sejarah meteoroid yang pernah jatuh di bumi 65 juta tahun yang lalu, yang kemudian memisahkan dunia menjadi dua paralel universe, di mana salah satunya adalah dunia para Koopa atau musuh Mario Bros seperti di game. Dan tentu saja semua nyaris tidak sama seperti ekspektasi para fans. Apalagi kisah cintanya bukan antara Mario dan juga Princess Peach, melainkan Luigi dan juga Princess Daisy. Film ini mendapat kritikan yang luar biasa pedasnya dari para fans, terutama fans garis keras dari game Super Mario yang sedang ngetren-ngetrennya pada saat itu. Bahkan jika kalian ingat Super Mario Bros. Super Show, TV series itu bahkan jauh lebih watchable daripada film tersebut. Namun karena film ini adalah konsep komedi ringan yang intentionnya untuk memenuhi kriteria selera pasar secara umum, yang bukan hanya teruntuk para fans Mario, film ini tetaplah komedi yang proper untuk disimak saat lagi santai-santainya di rumah. Street Fighter ini juga merupakan game populer sejak zaman dulu hingga sekarang, dan jarang juga diketahui bahwa Street Fighter pernah digarap ke versi layar lebar live action, bahkan dibintangi oleh berbagai aktor dan aktris kenamaan seperti Jean-Claude Van Damme, Kylie Minogue, Raul Julia, Ming-Na Wen, dan juga masih banyak yang lainnya. Dan hampir seluruh karakter klasik Street Fighter disajikan dalam film ini. Menarik kan? Tapi tunggu dulu, sebab di film ini tidak berfokus pada pertarungan jalanan sesuai seperti judulnya. Quick, change the channel. Karena di sini lebih fokus pada suatu negara di Asia yang intinya berhasil dikudeta oleh Jenderal M. Bison, dan pasukan militer gabungan yang dipimpin oleh William Guile harus membebaskan negara tersebut dan mengalahkan sang jenderal kejam tersebut. Sementara pertarungan jalanan ala Street Fighter hanyalah tempelan semata di awal-awal durasi. Mungkin disitulah letak kekecewaan penonton. Walaupun sebenarnya film ini banyak menyuguhkan komedi yang asik lewat dialog dan juga acting-actingnya. Selebihnya, film ini nyaris seperti film perang Vietnam dengan Street Fighter sebagai judulnya. Beberapa website mengkategorikan film ini ke dalam 10 besar adaptasi video game terburuk. Walaupun di satu sisi tetap masuk sebagai jajaran cult classic movie yang digemari oleh kalangan awam. Street Fighter The Movie pun pernah diangkat ke dalam versi video game untuk konsol Sega Saturn pada tahun 1994 untuk mengiringi euforia film yang juga beredar pada saat yang bersamaan. Mortal Kombat. Siapa yang nggak tahu Mortal Kombat? Game fighting klasik 90-an yang mengubah industri video game secara keseluruhan bahkan sampai pada hari ini. Dan di saat bersamaan dengan trennya pada saat itu, dibuatlah versi movie live action yang cukup fenomenal. Diproduksi pada tahun 1995 oleh Threshold Entertainment dan juga New Line Cinema, dan sebagian besar lokasi syutingnya dilakukan di Thailand. Dan sesuai konsep yang ada di video gamenya, bahwa film ini berkisah tentang turnamen bela diri antar realm dengan kemampuan dan juga kesaktian masing-masing.
Bahkan kamu bisa melihat berbagai karakter klasik Mortal Kombat yang sangat fenomenal beraksi dalam film ini, seperti Liu Kang, Sonya, Johnny Cage, Sub-Zero, Scorpion, Kitana, Reptile, Shang Tsung, dan masih banyak lagi. Setidaknya keakuratan penyajian karakter favorit para fans masih ada dalam film ini. Tapi jika ditelaah lebih jauh lagi, Mortal Kombat versi ini menjanjikan dialog dan juga akting yang luar biasa kakunya. Bahkan sebagian besar dialognya sangatlah cheesy dan juga bikin orang ketawa. Meskipun itu adalah dialog yang serius sekalipun. You're alive. Too bad you will die. Jadi satu-satunya yang bisa dinikmati adalah adegan pertarungannya saja. Itu pun disajikan dengan special effect yang biasa-biasa saja, bahkan untuk standar film pertengahan 90-an. Namun kabar bagusnya, Mortal Kombat adalah salah satu film video game yang sukses secara box office, sehingga dilanjutkan dengan sequel pada tahun 1997, yakni Mortal Kombat Annihilation, dan juga serial TV berjudul Mortal Kombat Conquest. Double Dragon, buat generasi Nintendo akhir 80-an pasti suka dengan Double Dragon kan? Ya, sebuah franchise video game beat 'em up yang sangat revolusioner pada zamannya, di mana menampilkan duo kakak beradik Jimmy Lee dan juga Billy Lee, yakni sepasang petarung dengan gaya bela diri yang unik. Dan pada tahun 1994 dibuatlah film dengan judul serupa yang dibintangi oleh Scott Wolf dan juga Mark Dacascos. Kisahnya bercerita tentang dua saudara hasil adopsi, yakni Jimmy dan Billy tadi, yang harus terlibat pertarungan dengan sindikat kejahatan yang dipimpin oleh Koga Shuko, yang berniat menemukan pecahan medal bernama Double Dragon yang memiliki kekuatan mistis yang luar biasa, dibumbui dengan action dan juga komedi ala film keluarga 90-an yang seperti biasa kita temui pada zaman itu. Jadi bisa dibilang Double Dragon sangat ringan untuk sebuah tayangan action. Sayangnya, penulisan skrip yang sangat lemah sehingga banyak dialog yang cheesy dan komedi yang juga sangat boring. Apalagi special effect dan pengarahan actionnya juga jauh dari kata sempurna. Bahkan lebih cheesy daripada Super Mario Bros. The Movie yang bahkan tadi kita sebutkan di segmen awal. Dan benar saja, Double Dragon menjadi salah satu adaptasi video game terburuk sepanjang masa, sehingga jarang ada penonton yang mengingat keberadaan film tersebut. DOA Dead or Alive masih soal video game fighting, dan kali ini adalah Dead or Alive yang banyak dipuja oleh para gamers atas karakter-karakter ikoniknya. Dan pada tahun 2006 dibuatlah live action movie hasil garapan Corey Yuen yang diproduksi oleh Impact Pictures dan didistribusikan oleh Constantine Films. Dibintangi oleh berbagai aktris dan aktor kenamaan seperti Devon Aoki, Kevin Nash, Jamie Presley, dan juga Ken Kosugi yang terkenal dalam perannya sebagai Jiraiya atau Ninja Black di Ninja Sentai Kaku Ranger. Dan mungkin ini yang paling dekat dengan video game secara nuansa, sebab kita bisa melihat turnamen pertarungan yang dilakukan di sebuah pulau yang menyatukan para petarung dari berbagai cabang bela diri yang beragam. Semua disajikan bak sebuah video game, sebab pesertanya harus saling mengalahkan hingga tersisa satu orang pemenang. Akan tetapi, film ini juga dibumbui dengan drama dan juga konspirasi yang mewarnai ceritanya. Namun yang menjadi fokus di film ini tentu saja karena terlalu banyak sex scenes di sepanjang filmnya. Adegan bikini yang ada di sana-sini pun seakan menjadi bumbu tersendiri yang membuat nikmat mata penonton laki-laki. Apalagi mayoritas pemainnya adalah wanita-wanita cantik dan seksi. Sayangnya lagi, banyaknya penggambaran budaya yang salah di film ini, seperti kastil Ninja Kasumi yang seharusnya bernuansa Jepang, tapi malah lebih seperti kastil bergaya Tiongkok, serta masih banyak yang lainnya. Sehingga Dead or Alive tidak lebih hanyalah seperti cutscenes video game yang disulap menjadi live action Hollywood. Tekken, dan ini dia game fighting PlayStation legendaris yang hampir semua generasi 90-an pernah memainkannya. Tekken adalah video game fighting produksi Namco Bandai yang sudah banyak melahirkan seri-seri game sejak lebih dari 25 tahun. Dan selama periode tersebut, banyak fans yang menghayal bagaimana jika Tekken dibuat menjadi sebuah film layar lebar. Pasti kamu pernah kepikiran kan? Dan ternyata pada tahun 2009 pernah dibuat film dengan judul serupa yang diproduksi oleh Crystal Sky Pictures. Walaupun sebenarnya film ini sudah direncanakan sejak tahun 2002.
namun baru terrealisasikan pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2009. Lama juga ya prosesnya, tapi sayang sekali penantian para fans yang sangat panjang tersebut membuahkan hasil yang sangat mengecewakan. Mungkin kita masih akan menemukan karakter legendaris yang familiar seperti Jin Kazama, Heihachi Mishima, Bryan Fury, Yoshimitsu, Anna William, dan juga masih banyak lagi. Tapi, penggambaran karakternya tidak didevelop dengan baik lewat cerita yang hambar dan sembrono, serta penulisan yang acak-acakan. Sehingga film ini sangat membosankan, serta hanya menjual nama Tekken sebagai langkah untuk menggait fans garis keras. Sisanya, seperti adegan fighting masih cukup bisa ditolerir, karena gaya kamera dan editing yang juga masih lumayan oke. The King of Fighters, dan satu lagi game legendaris arcade yang juga sangat mendunia. Tidak kalah populernya dengan Street Fighter, Mortal Kombat, dan juga Tekken sekalipun. Sebab The King of Fighters adalah seri video game klasik buatan SNK yang bahkan sampai hari ini masih menelurkan sequel dan juga seri-seri terbarunya. Dan siapa sangka kalau KOF pernah dibuat film live action pada tahun 2010. Tidak heran kenapa banyak yang belum tahu, sebab ada banyak catatan yang membuatnya melintas jauh dari peredaran. Dan meskipun menggunakan karakter-karakter ikonik seperti Kyo Kusanagi, Iori Yagami, Mai Shiranui, dan lain-lain, nyatanya tidak ada satupun yang mirip dengan versi video game secara visual, baik itu kostum, perawakan fisik, dan juga basic karakter dan lain-lain. Bahkan Kyo Kusanagi justru diperankan oleh aktor kulit putih bernama Sean Ferris. Sementara Mai Shiranui di film ini benar-benar tidak sama dengan yang ada di video game, sebab tidak menggunakan kostum merah dan juga gaya bertarung khas seperti yang seharusnya. Dari situ saja, kekecewaan penonton sudah tergambar bahkan sejak awal. Bahkan turnamen King of Fighters di sini adalah sebuah turnamen lintas dimensi yang dapat dimasuki lewat headset Bluetooth canggih dengan teknologi teleportasi tentunya. Itu saja sudah ngawur habis-habisan, karena aslinya The King of Fighters hanyalah turnamen bela diri yang berlatar di dunia nyata. Jadi nyaris tidak ada satupun yang sesuai dengan material asli video game sebagai basis film tersebut. Satu-satunya hal yang mirip dengan video gamenya adalah judulnya saja. Sekian ulasan dari Tokuvex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata salam Tokuvex Indonesia.